Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katinapa kabar Bapak Ibu? Saya Eh, Alhamdulillah. Matur sekelangkong ki, saya ampun soti hadir ke tempat Kak Dinto untuk menghadiri acara P2K2. Saya minta maaf ki Bapak Ibu, saya ampun agak budak bektona panjenengan saja. Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang masalah keuangan. Masalah keuangan Kak Dito, contohnya kekurangan uang ki, terus uang tidak cukup, sementara pengeluaran bertambah banyak. Maka dari itu semakin pula sarang panjenengan saja akan belajar bersama tentang merencanakan hutang dengan hati-hati. Bapak Ibu, sebagai langkah awal saya akan memutarkan sebuah film. Nanti semuanya menyaksikan, dak bingkeng akan ada beberapa pertanyaan dari saya. Silakan disaksikan bersama. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tanggung sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira masalah keuangan apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Lili berdasarkan film tadi? Siapa yang bisa menjawab? kau lebu Pak. masalah pembayaran obat Kenapa pembayaran obatnya? tak cukup, Bu. Oh, tak cukup, Engki. Saya boleh senambah Aki. Sampian Bu Siti. Oke. Bu Siti sarang Bapak Ki ajawab bahwa Ibu Lili tak cukup bengah kurang untuk membayar tambahan biaya rumah sakit. Betul itu. Terima kasih Ki. Saya ampun apa ada pendapat. Bapak Ibu, jika kita tidak rajin menabung secara rutin atau kita tidak bisa mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Dan hutang yang apabila tidak dikelola dengan cermat akan membawa masalah yang besar. Paham Bapak Ibu? Oke. Berikutnya ini, jadi sebelum kita meminjam atau sebelum kita berhutang, Bapak Ibu, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Bisa melihat Bapak Ibu? Bisa Ki? Oke. Jadi sebelum meminjam kita betul-betul mempertimbangkan. Yang nomor 1, untuk apa kita meminjam? Jadi kalau tidak untuk mendesak Ki, kita harus berpikir untuk apa kita meminjam. Biasanya kalau kita meminjam untuk apa Ibu, Bapak? Untuk apa? Dirokok. Rokok. Rokok itu apa? Kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Jadi berdasarkan film tadi, kita meminjam itu harus memenuhi apa? Kebutuhan. Jadi kita meminjam itu karena betul-betul untuk memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi akan mengganggu pada kelangsungan hidup. Nomor 2, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, ini kita harus benar-benar tahu kalau selama kita punya tabungan, punya aset, punya simpanan pribadi, maka kita tidak harus meminjam, kita pakai yang sudah ada. Yang nomor 3, berapa besar kita perlu meminjam?
Tadi, kalau kita terpaksa harus meminjam, kita harus mempertimbangkan berapa yang perlu kita pinjam. Yaitu harus disesuaikan dengan apa, Ibu? Dengan kemampuan kita untuk membayar atau berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kalau misalkan pendapatan keluarga Bapak Ibu katakanlah 800.000. Masa kita mau meminjam lebih dari 800? Apakah cukup untuk membayar? Tak Tak cukup. cukup. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan kita. Nomor 4, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Kapan kita harus membayar kembali? Ia harus disesuaikan dengan waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan. Kalau kesepakatan pertama bulanan, ya kita harus membayar kembali bulanan tergantung kepada pendapatan kita. Dan yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Bapak Ibu, saat ini banyak sekali ya tempat-tempat yang bisa kita untuk minjam. Jadi kita harus benar-benar membandingkan mana tempat yang bisa kita pinjam. Tapi kalau kita ingin meminjam, kita harus melihat total pengembalian. Kira-kira dari sekian tempat, total pengembalian yang mana yang paling murah, dan itu yang bisa kita ambil tempatnya. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Dari keterangan Kak Dito, paham Ki? Alhamdulillah paham. Bapak Ibu, berikutnya kita akan belajar sebuah kasus. Kasusnya ini Ibu Lili. Nanti Ibu Bapak membaca. Toreng, siapa yang mau membaca ini? Ada sebuah kasus berdasarkan cerita tadi. Ini ada di lembar cerita 2A. Kaula Bu. Iya Pak, silakan Pak dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang Rp 500 untuk 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Ya. Dari yang dibaca oleh peserta barusan kira-kira Ibu Lili boleh tidak meminjam? Oleh Bu. Oleh Kenapa Pak oleh Bu Lili mencem nikah? Karena untuk apa? Untuk kebutuhan mendesak ya Bu. Kebutuhan mendesak? Betul. Mendesaknya apa Bapak? Bu. Bayar obat ya Bu. Bayar obat Berapa nominal atau berapa jumlah yang harus dipinjam Ibu Lili? 500 Bu. Jadi betul. Jadi dari hitungan kasus Ibu Lili ini, Ibu Lili diperbolehkan meminjam karena itu memang untuk memenuhi kebutuhan, yaitu membayar biaya rumah sakit. Baiklah Bapak Ibu, paham Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah selanjutnya apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.